Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa arah 9 siji Wesi Aji. Kali ini saya hadir sendiri, tetapi akan memperlihatkan satu pusaka hadiah dari Ki Cokro Santri. Ini dia pusakanya. Sebelum saya buka, saya perlihatkan dulu gagangnya atau warangkanya. Ini lawasan, bentuknya apa? Ladrang. Ini saya sangat senang, sepertinya kayunya timoho dan wow, sentek kalau kata orang Madura, tapi mantap. Apakah isinya? Baik, saya akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia pusaka keris berdapur Panimbal. Sedangkan pamurnya kalau tidak salah adalah Banyu Mili. Ciri-ciri Panimbal antara lain yang saya ketahui, selain eluknya 9, ada sogokan, kemudian ada lambe gajah, ada greneng tapi ini sudah mulai grepes, kemudian ada pejetan, ada tikel alis, dan tidak ketinggalan ada sekar kacang. Untuk lebih detail terkait dengan Mahua Panimbal, nanti saya akan bahas bersama Ki Cokro dan mungkin dengan contoh-contoh yang lain. Ini hadiah dari Ki Cokro Santri buat saya, dan saya ucapkan sangat terima kasih karena memang saya mengingini Panimbal. Kalau tidak salah, menurut Ki Cokro ini tangguh atau masa pembuatannya di era Mataram Islam. Pusaka ini ternyata bisa berdiri di ujung warangka, yakni di sini. Di ujung sini bisa begini. Biar tidak penasaran, kita saksikan video pusaka ini berdiri. Para pemirsa sekalian, ada mitos yang berkembang bahwa kalau keris bisa berdiri itu dibilang sakti, ampuh, dan sebagainya. Kalau menurut kawan-kawan pakar keris, berdirinya sebuah pusaka tidak menjadi jaminan keampuhan. Sebab ketika kita berbicara pusaka secara teoritik lebih kepada eksoterik, sisi luar atau rancang bangun terkait dengan dapur, kemudian pamur, tangguh, dan sejarahnya. Adapun sisi yoni atau esoteris adalah menjadi bagian yang tentu tidak bisa dilepaskan, hanya saja tidak bisa dilihat dari sisi berdiri atau tidaknya. Bisa berdiri atau tidak bukan satu jaminan, tetapi memang secara metalurgi katanya memang pusakanya itu baik dalam pengertian pengolahan dan ya secara metalurgi antara metal-metal yang digabung kemudian menjadi pusaka sehingga terjadi keseimbangan maka bisa berdiri. Kalau soal keampuhannya tentu sisi misteri tersendiri. Nah, karena dimitoskan bahwa pusaka yang bisa berdiri itu ampuh, maka tidak sedikit dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat pusaka-pusaka mainan dalam pengertian tiruannya kemudian diberdirikan baik itu di atas kaca dan sebagainya. Padahal itu adalah trik. Saya perlihatkan
salah satu contoh pusaka yang dibuat trik untuk berdiri. Pertama, biasanya di ujung bilahnya ini dibuat tatakan lah gitu. Saya perlihatkan gambarnya. Kemudian kalau saya buka ini nanti di bagian pesinya, paksinya di bagian bawah itu dibuat mekar. Saya perlihatkan gambarnya. Intinya adalah para pemirsa sekalian, ampuh atau tidak adalah sisi misteri bagi kita semua. Tetapi secara rancang bangun, secara eksoteri yang sudah disepakati oleh para ahli, itulah mestinya yang kita pelajari dan kita kembangkan. Sehingga ketika melihat pusaka, yang kita perhatikan adalah sisi seni, sisi sejarah, dan hal-hal lain yang menyangkut keluhuran leluhur bangsa kita. Baiklah, saya akan masukkan kembali pusaka ini dan mudah-mudahan manfaat uraian singkat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ki Cokro Santri, juga kepada sahabat-sahabat yang setia menyaksikan Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya, baik terkait dengan sorotan umum, sejarah, budaya, warta, ataupun Aras 9 Siji Wosi Aji. Berikan masukan kepada kami, terutama bagi sahabat-sahabat atau kanjeng-kanjeng yang menguasai dunia pekerisan. Mohon masukannya di kolom komentar, karena kami juga ingin terus belajar, Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.